Puji Tuhan, haleluya, shalom. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, gimana nih kabarnya hari ini saudara ya kan? Kita berada di hari terakhir bulan Agustus 2023. Wow, gak terasa saudara. Bulan Agustus bentar lagi berlalu, mengganti menjadi bulan September yang penuh ceria, yang penuh sukacita ya. Nah, ketemu lagi bersama saya di program baca Alkitab setiap hari, di mana program ini adalah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu. Saat ini kita sedang berada di bagian Kejadian 21 ya kan. Kejadian 21. Biarlah dimana setiap hari kita harus selalu memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan, berdoa, memuji Tuhan, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu ya saudara. Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kau selalu memberikan yang terbaik buat kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan karena Kau telah menyertai kami dan tidur kami semalam. Engkau juga telah mengukuhkan kami pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Tanpa suara apapun juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau betul baik, betul dahsyat dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Sebentar lagi kami mau berdoa, mau datang kepadamu ya Bapa, mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati pembacaan Alkitab pada hari ini ya Bapa. Biar Roh Kudus yang menyertai, yang membimbing, sehingga dapat kami mengerti firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, saudara, kita akan lanjutkan pembacaan Alkitab kita di dalam Kejadian 21. Jadi 21 ini ada 34 pasal dan ini ada 3 perikop. Wow, ada 3 perikop saudara ya kan. Saya sangat bersemangat saudara jika ada program-program untuk membaca Alkitab gitu ya kan. Mari kita langsung saja dalam Kejadian 21. Judul yang pertama, Ishak lahir. Ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada masa yang waktu ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan dari Ishak. Kemudian Abraham menyunatkan Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari setelah yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang mendengarnya akan tertawa karena aku. Lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa
tuanya. Nah, saudara, di sini Tuhan memenuhi janjinya, gitu kan? Yaitu apa? Membuat Sarah mengandung, melahirkan anak yang namanya Ishak. Nah, mulai dari sinilah keturunan-keturunan Indonesia, bangsa-bangsa begitu banyak. Nah, Abraham itu taat sama Tuhan sehingga dia menamai anaknya sesuai dengan ini firman Tuhan, itu Ishak. Nah, Ishak ini akan terus memiliki keturunan-keturunan sesuai dengan firman Allah, saudara. Tuhan kita tidak pernah lalai akan janji-janjinya, dia selalu akan menepati janji-janjinya, ya kan, saudara? Amin. Maka kita harus setia sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita lanjutkan di perikop yang kedua berjudul Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Ayat 8, bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan di Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena ia anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, menjadi hidup, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang di kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke dalam semak-semak, ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya aku minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di dalam roh Paran, di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, dia dalam perikop kedua ini adalah Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kenapa Ismail dan Hagar harus diusir?
Karena memang Hagar itu adalah selingkuhannya Abraham, sedangkan Ismail anaknya Abraham, tapi yang dari Hagar, ya kan? Akhirnya Sarah ingin mengusir. Sarah bilang kepada Abraham, usirlah dia 10, usirlah hamba perempuan itu beserta anak-anaknya, serta anak Indonesia tidak terkecuali, dan memberikan ahli waris, saudara. Jadi karena Hagar adalah selingkuh nggak sah, makanya dia tidak menjadi ahli waris Allah, saudaranya kan, karena dia berbeda dari orang tua yang lain, dari orang lain. Jadi kita tahu bahwa kita ini sebenarnya adalah keturunan-keturunan Ishak yang berkenan di mata Tuhan, sehingga kita akan dipelihara, saudara, ya kan. Kita lihat, saudara, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, apakah yang kau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat dia terbaring. Walaupun dia selingkuhan, tapi Allah tetap mendengar, saudara. Karena Allah punya rencana tersendiri untuk Hagar dan keturunannya, yaitu apa? Ismail, saudara, ya kan. Jadi itulah akhirnya diusir oleh Abraham karena dia memang bukan saudara kandung, bukan yang sahnya, saudara, ya kan. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus sah dulu, jangan ada dosa dulu, jangan ada kepahitan. Kita harus sucikan diri kita, saudara, supaya kita semakin dibentuk oleh firman Tuhan. Nah, perkap yang terakhir berjudul Perjanjian Abraham dengan Abimelek di ayat 22. Pada waktu itu Abimelek beserta Pikol, panglima tentaranya, berkata kepada Abraham, Allah menyertai engkau dalam segala sesuatu yang engkau lakukan. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah, bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku, atau kepada anak-anakku, atau kepada cucu cicitku, sesuai dengan persahabatan yang kulakukan kepadamu. Demikianlah harus engkau berlakukan kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Lalu kata Abraham, aku bersumpah. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Lalu Abraham mengambil domba dan lembu dan memberikan semuanya itu kepada Abimelek. Kemudian kedua orang itu mengadakan perjanjian. Tetapi Abraham memisahkan 7 anak domba betina dan domba-domba itu. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, untuk apakah ketujuh anak domba yang kau pisahkan ini? Jawabnya, ketujuh anak domba ini harus kau terima dari tanganku menjadi tanda bukti bagiku bahwa akulah yang menggali sumur ini. Sebab itu orang menyebutkan tempat itu Beersheba, karena kedua orang itu telah bersumpah di sana. Setelah mereka mengadakan perjanjian di Beersheba, pulanglah Abimelek beserta Pikol,
panglima tentaranya ke negeri orang Filistin. Lalu Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Dan masih lama Abraham tinggal sebagai orang asing di negeri orang Filistin. Amin. Nah, inilah perjanjian Abraham dengan Abimelek, saudara. Ya kan? Ialah perjanjian dari Abraham sampai kepada Tuhan Yesus. Ya, kita mohon sama Tuhan supaya kita menerima janji-janji berkat-berkat Tuhan. Dan di sini dikatakan Abimelek aja akhirnya diberikan kuasa, saudara. Jadi Abimelek membuat perjanjian dengan Abraham supaya tidak dimusuhi, saudara, supaya tidak dimusnahkan. Karena di sini dibilang di ayat 23, sebab itu bersumpahlah kepadaku di sini demi Allah bahwa engkau tidak akan berlaku curang kepadaku atau kepada anak-anakku atau kepada cucu cicitku sesuai dengan persahabatan yang kulakukan. Jadi ada ketakutan dari Abimelek, saudara, jika Abraham tidak menjalankan perintahnya dan sumpahnya, saudara, ya kan? Nah, sini untuk mengadakan perjanjian saat itu adalah mengambil domba dan lembu untuk dikorbankan menjadi perjanjian, saudara, ya kan? Sini juga Abraham memisahkan 7 anak domba betina dari domba-domba itu supaya pengorbanannya itu tidak sia-sia, tapi yang terbaik yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Hari ini kita belajar bahwa Ishaklah anak perjanjian itu akhirnya lahir dengan arti Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya, pasti akan digenapi pada waktunya Tuhan. Kita hanya perlu beriman, kita sungguh-sungguh, kita selalu berdoa dan menjauhkan dosa, ya saudara. Kemudian juga Abraham mengusir Hagar dan Ismail karena memang mereka bukan yang sah. Akhirnya diusir. Akhirnya sampai sekarang roh-roh pengusiran itu, roh-roh perselingkuhan dan anak-anak tiri masih ada, ya saudara, ya. Kadangkala seperti apa? Keledai liar. Jadi kita nggak usah takut, tapi kita harus mendoakannya, saudara. Nah, yang terakhir tadi perjanjian Abraham dengan Abimelek. Jadi Allah kita itu adalah Allah perjanjian, saudara. Setiap apapun yang dilakukan pasti harus ada perjanjian, janji-janji. Ya kan, karena itu penting kita hidup melalui janjinya Tuhan. Ketika kita menikah juga kita berjanji antara suami dan istri, ya kan, supaya tidak ada pertengkaran, supaya semuanya diatur dengan baik, tidak ada perceraian diharapkan seperti itu. Tapi karena manusia begitu egois, saudara, sehingga terjadilah yang namanya cerai. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah membaca perenungan firman-Mu pada hari ini di Kejadian 21. Biarlah Engkau terus mempelajari Tuhan, biar firman Tuhan ini terlalu tertanam
berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati kegiatan kami pada hari ini dalam sekolah, usaha, pekerjaan, apapun yang kami berkati Tuhan Yesus, yang buat berhasil ya Bapa, sehingga hanya nama-Mu saja dipermuliakan, ditinggikan, dan ajar kami untuk selalu menjadi berkat, membawa damai, menjawab sukacita dimanapun kami berada ya Tuhan, sehingga kami dapat terus melakukan kehendak-Mu dan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati pada hari ini agar semua dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, semuanya dalam penyertaan Tuhan, dan kami percaya hari ini adalah pengalaman yang dahsyat bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Haleluya. Terima kasih saudara sudah mendengarkan firman Tuhan dan membaca merenungkan firman Tuhan. Biarlah kita terus membaca merenungkan firman Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Ya, ini adalah sesuai dengan penafsiran, sesuai dengan firman Tuhan yang saya beritakan. Kalau ada beberapa hal yang lain, boleh silakan saja ya kan saudara. Yang belum subscribe boleh subscribe, boleh juga di like dan di share saudara. Terima kasih, dan ada ayat Alkitabnya akan saya tulis di deskripsinya ya saudara ya. Jadi di deskripsi ada penulisan ayat Alkitab pada hari ini. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.